Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wulan Septiandari, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Optimasi Return on Equity melalui strategi profitabilitas dan efisiensi aset, peran leverage keuangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan analisis DuPont pada perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama yaitu ada bab 1 yang berisikan latar belakang. Industri makanan dan minuman di Indonesia berkontribusi besar pada ekonomi dengan pertumbuhan stabil. ROE menjadi indikator penting untuk mengukur efektivitas laba dari modal yang diinvestasikan pemegang saham. Penelitian ini berfokus pada pengoptimalan ROE melalui strategi profitabilitas dan efisiensi aset, serta peran leverage keuangan sebagai variabel moderasi di perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Fluktuasi ROE selama 2022 sampai 2024 menunjukkan perbedaan kinerja antara perusahaan. Leverage keuangan dapat meningkatkan potensi keuntungan, namun juga membawa resiko jika berlebihan. Teori DuPont digunakan untuk menganalisis komponen ROE, margin laba, perputaran aset, dan leverage keuangan guna merumuskan strategi efektif meningkatkan ROE. Jadi, inti permasalahan muncul karena ketidakpastian dan ketidakkonsistenan kinerja ROE yang dipengaruhi oleh profitabilitas, efisiensi aset, serta leverage keuangan yang semuanya saling berinteraksi dalam dinamika industri food and beverage pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh NPM terhadap ROE di sektor Food and Beverage Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh efisiensi aset terhadap ROE. Dan yang terakhir, bagaimana peran leverage keuangan sebagai variabel moderasi. Selanjutnya ada pertanyaan peneliti yang berisikan apa saja strategi profitabilitas yang diterapkan dan dampaknya terhadap ROE. Yang kedua ada bagaimana efisiensi aset untuk mempengaruhi ROE. Dan yang terakhir, apakah EM mampu memoderasi pengaruh NPM atau terhadap ROE. Selanjutnya yaitu ada manfaat peneliti yang dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu mengembangkan literatur manajemen keuangan dan peran leverage sebagai moderasi. Manfaat praktis yaitu memberikan gambaran bagi manajemen, investor, dan peneliti lanjutan dalam strategi keuangan perusahaan. Ada tujuan peneliti yaitu yang pertama, menguji pengaruh NPM dan ATO terhadap ROE pada perusahaan food and beverage pada BEI pada tahun 2022 sampai 2024. Yang kedua, menilai leverage keuangan sebagai variabel moderasi hubungan NPM dan ATO terhadap ROE. Yang ketiga yaitu identifikasi kombinasi optimal profitabilitas, efisiensi aset, dan leverage untuk memaksimalkan ROE. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi strategi keuangan dan operasional berbasis analisis DuPont. Yang kedua yaitu ada landasan teori. Landasan teori sendiri ini berisi tentang teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori DuPont atau DuPont Analysis Theory, yang dibagi menjadi tiga, yaitu net profit margin, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualan indikator utama strategi profitabilitas. Yang kedua yaitu asset turnover atau ATO, menilai efisiensi pemanfaatan aset dalam menghasilkan pendapatan
penting untuk perusahaan padat modal. Dan yang terakhir ada equity multiplier atau EM, menggambarkan struktur pendanaan dan leverage keuangan, memoderasi pengaruh NPM dan ATO terhadap ROE. Selanjutnya yaitu ada variabel penelitian. Yang pertama ada Return on Equity atau ROE sebagai indikator kinerja. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal pemegang saham. Peran ROE menjadi tolak ukur efektivitas manajemen dan penciptaan nilai bagi investor. ROE sendiri membantu menilai kemampuan perusahaan menghadapi fluktuasi harga bahan baku dan persaingan pasar. Yang kedua yaitu ada strategi profitabilitas dalam meningkatkan ROE. Yaitu yang pertama ada peningkatan volume penjualan, yaitu untuk memperluas pasar inovasi produk dan promosi efektif untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua yaitu ada pengendalian biaya operasional, yaitu untuk mengefisiensi proses dan manajemen rantai pasokan untuk mengurangi pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap ROE. Strategi profitabilitas yang baik meningkatkan laba bersih dan secara langsung meningkatkan ROE. Variabel selanjutnya ada efisiensi aset dan perannya dalam kinerja keuangan, yaitu seberapa efektif perusahaan menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan, rasio yang mengukur penjualan bersih terhadap total aset, indikator produktivitas aset, efisiensi aset yang tinggi meningkatkan ROE melalui peningkatan perputaran aset. Yang keempat ada leverage keuangan sebagai variabel moderasi, yaitu penggunaan dana pinjaman untuk membiayai aset dan meningkatkan potensi keuntungan. IM menunjukkan proporsi aset yang dibiayai oleh ekuitas DER untuk mengukur proporsi utang terhadap ekuitas. Leverage dapat memberikan ROE jika dikelola dengan baik, namun berisiko jika berlebihan. Dan yang terakhir yaitu variabel model two point, yaitu untuk memecahkan ROE menjadi komponen utama. Variabel ini menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengendalikan biaya dan menghasilkan keuntungan, menggambarkan seberapa cepat aset digunakan untuk menghasilkan penjualan, dan menunjukkan struktur modal dan penggunaan leverage dalam perusahaan. Pada penelitian ini yaitu ada penelitian terdahulu yang pertama Aris Wijianti Lestari, temuan utamanya yaitu NPM berpengaruh paling besar terhadap ROE dibandingkan ATO dan EM. Yang kedua, penelitian Fitriana dan Kurniawan, temuan utamanya yaitu two point efektif dalam menilai efisiensi biaya dan strategi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu Amelia dan Syah Putra, temuan utamanya yaitu EM sebagai moderator signifikan dalam hubungan NPM ATO terhadap ROE. Yang keempat yaitu ada Sari dan Rahmawati. Temuan utamanya yaitu NPM dan TATO signifikan terhadap ROE. DER hanya berpengaruh moderat. Dan yang terakhir yaitu Yusuf dan Maulana. Temuan utamanya yaitu DuPont dapat menguraikan kontribusi tiap komponen terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu hipotesis pertama yaitu profitabilitas terhadap ROE. Profitabilitas yang tinggi meningkatkan return on equity. Hipotesis yang kedua yaitu ada efisiensi aset kepada ROE. Efisiensi penggunaan aset berpengaruh positif terhadap ROE. Dan yang terakhir adalah leverage keuangan terhadap ROE, yaitu leverage keuangan berpengaruh positif sebagai variabel moderasi terhadap ROE. Bab terakhir yaitu adalah bab 3, yaitu dengan metode penelitian. Penelitian ini mengkaji hubungan antara ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap ketetapan waktu publikasi laporan keuangan pada sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2022 sampai 2024. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antara variabel dengan data numerik dan analisis statistik. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, menjelaskan fenomena keuangan dan menguji hubungan variabel menggunakan analisis DuPont. Selanjutnya yaitu ada objek, populasi, dan sampel penelitian. Objek sendiri perusahaan sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024 yaitu sektor strategis dengan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan kompetitif. Populasi penelitian yaitu seluruh perusahaan food and beverage di Bursa Efek Indonesia sekitar 30 perusahaan aktif yang menerbitkan laporan keuangan tahunan. Dan yang terakhir yaitu sampel penelitian. Pada metode purposive sampling dengan kriteria perusahaan terdaftar konsisten, laporan keuangan lengkap, tidak delisting, dan data variabel lengkap. Selanjutnya yaitu jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan perusahaan, berupa laporan keuangan tahunan dan laporan laba rugi yang telah diaudit. Selanjutnya yaitu pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi data sekunder dari sumber terpercaya seperti Bursa Efek Indonesia, situs perusahaan, IGN Finance, RTI Bisnis, dan Yahoo Finance. Dan yang terakhir ada teknik analisis. Ini dibagi menjadi tiga, yaitu statistik deskriptif, menggambarkan data dengan nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar, deviasi, dan rentang. Yang kedua yaitu uji hipotesis, analisis moderate regression analysis atau MRA untuk menguji pengaruh NPM, TATO, dan leverage terhadap ROE. Dan yang terakhir ada model regresi. Model tanpa interaksi ROE dipengaruhi oleh NPM dan TATO. Model dengan interaksi leverage memoderasi hubungan NPM dan TATO terhadap ROE. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.